Rabbil alamin, alhamdulillahil qail, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ghafur wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan an-nabiyyur rasul. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'si wa nusur, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kenapa kok seperti itu, Bu? Kita harus mengawali perjumpaan kita itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita semua itu sadar atau tidak sadar dianugerahi rezeki nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, inna a'tayna kal kausar. Enak tak enak kalau makan di pasar. Ya kan? Hafal ibu-ibu inna a'tayna? Tes coba baca. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Sing coba. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Lulus. Tengah dan belakang. 1, 2, 3. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Oh, pinter tenang. Artinya surat Al-Kausar itu, ibu-ibu, mbak-mbak muslimat fatayat rahimakumullah, inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepadamu. Allah telah memberikan kepada kita semua Al-Kausar, nikmat yang sangat banyak. Teslah, hitunglah, cobalah hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah konsisten mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu nikmatallahi, jika kamu coba-coba sekali-kali menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan tuhsuha, kamu bisa menghitungnya. Makanya Allah berfirman, inna a'tayna kal kausar. Sambungan ayat ini, fasolli, maka dengan nikmat yang banyak yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu itu, kamu sholatlah. Sholat apa orang ibu-ibu? Terus yang kedua ini, lanjutan fasolli wanhar, berkorbanlah. Wes korban apa urung? Ibu-ibu, ana sing pun ana sing wis ana sing ndrung piye? Karena manusia itu beragam, bermacam-macam tingkatannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fasolli li rabbika wanhar, sholatlah kamu untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Maka dari itu orang Islam itu, Bu, punya 2 hari raya. Percaya orang? Percaya. Terus ngelakoni orang percaya. Yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Id itu dari bahasa Arab ada yaudu idan. Awas jangan dinahat. Kalau dinahat jadi edan. Ada yaudu
Itu nahat. Makanya membaca Al-Quran jangan sampai terjadi nahat. Ya, ada yaudu idan, jangan sampai keliru ada yaudu bodak malah kayak kentong itu malah. Tong tong deng masjid kosong wonge gendeng. Masjid kosong wonge gendeng, masjid kosong wonge gendeng. Tong tong deng masjid kosong wonge gendeng. Piye lah itu. Maka dari itu kan dia mengaku kelalen. Malah aku melok gendeng. Dua hari raya. Yang pertama Idul Fitri, asalnya ada yaudu idan yang punya arti kembali. Fitri artinya suci. Ada suci hadir? Angkat tangan. Apa jeneng iki? Sering disebut kok selamat hari raya Idul Fitri. Di hari yang suci ini. Makanya ketika kita puasa, keberhasilan puasa kita selama 30 hari atau selama sebulan penuh itu kita rayakan bersama, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Malaysia, bukan hanya Filipina, tapi sedunia. Semua orang Islam merayakan hari kemenangannya, yaitu hari raya Idul Fitri. Berarti kembali, saatnya kita kembali kepada kesucian atau suci kembali. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa bulan suci Ramadan, imanan dengan dasar karena percaya kepada Allah, wahtisaban dan karena mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampunkan dosa-dosanya, bersih kembali, suci kembali, selamat hari raya Idul Fitri. Pas, cocok dengan namanya, hari raya Idul Fitri. Adapun hari raya yang kedua apa, Bu? Idul Adha. Ya seperti itu tadi, artinya ada yaudu idan yang artinya kembali. Adha itu berkorban. Adha itu berkorban. Makanya di hari raya Idul Adha itu disunahkan, Bu, disunahkan, tidak wajib, tidak disunahkan. Tetapi sekalipun sunnah, di sini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah pernah bersabda yang hadisnya itu ekstrim. Hadisnya apa? Ekstrim. Hadis kayak ekstrim itu piye? Ekstrim. Alah, mak dayat iki piye, mak dayat? Mbok ngerti aku meneng. Hadisnya ekstrim, agak kasar. Ekstrim. Agak menakutkan. Jika kita dengar itu, hati kita, hati merasa tersisihkan. Bunyinya, mangkana lahu sa'atun, barang siapa punya kelebihan harta, falam yudohi, kemudian dia itu nggak mau berkurban, seumur hidupnya itu nggak pernah berkurban, padahal mampu, padahal nek gelem nyicil ya iso lah. Falam yakrobanna musallana, diancam oleh Rasulullah, jangan dekat-dekat dengan sholat.
Artinya dikhawatirkan orang ini matinya tidak bisa membawa imannya. Karena diragukan oleh Allah. Orang yang punya kelebihan harta nek ora iso setiap tahun ya 10 tahun pisan. Nek ora iso 10 tahun pisan 20 tahun pisan. Nek ora iso 20 tahun pisan 30 tahun pisan. Seperti itu. Bener Bapak. Salah amblas. Seperti itu. Maka hari raya itu dinamakan apa? Sudah saya katakan hadis ini sangat agak kasar, agak keras. Bunyinya seperti tadi, agak ekstrim. Siapa dari umatku punya kemampuan untuk berkorban, selama hidupnya nggak mau berkorban, udah. Dalam hadis lain, boleh jadi kamu mati Nasrani atau boleh jadi kamu silahkan mati, tapi ojo mati Islam, mati saja Yahudi. Hadis ini kan kalau kita dengar kan ngeri ya, ngeri. Jadi Rasulullah mempersilahkan umatnya yang sudah mampu tidak mau berkorban, mati saja kamu, tetapi jangan kamu mati Islam. Pilih saja mati dalam keadaan selain Islam. Maka dari itu hari raya ini Bu dikatakan hari raya Idul Adha. Hari raya yang kedua dinamakan Idul Adha. Id artinya kembali, adha berkorban kembali. Yang sudah berkorban boleh nggak berkorban? Boleh, Bu? Boleh. Yang belum pernah berkorban boleh nggak berkorban? Boleh malah. Karena dalam satu riwayat Bu, nah orang konco lho ora tak kandhani. Nah orang konco ora tak kandhani, konco Islam. Nah. Orang konco ora tak kandhani. Seperti ini. Jadi kita itu hidup di Muaro Tebong. Ini cerita-cerita kosong. Kita itu ada di Muaro Tebong. Pernah nggak ke Muaro Jambi? Salah dewe. Lewat kok pernah. Saya juga belum pernah ke Muaro Jambi. Tapi saya sudah pernah ke Jambi. Berarti melewati Muaro Jambi. Bos belanja gak ngerti ya, paling kelewatan. Lewat Jambi sama Jambinya. Lain. Aduh salah lagi saya. Seperti malah. Oke. Nyebrang Bang. Oh nyebrang ya. Oh oke. Kalau tidak pernah ke Muaro Jambi, pernah nggak ke Muaro Bulian? Pernah. Saya pernah juga. Lewat Muaro Bulian pernah memang. Agak jauh kalau Muaro Bulian tuh. Kalau Muaro Tembesi dekat lah. Iya. Lebih dekat lagi Muaro Tebong. Tetapi ibu-ibu percayakan ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Percaya? Bahkan di dalam surat Yasin itu pernah kita baca yang bunyinya wa mamba'asana mim marqadina. Siapalah yang membangunkan setelah aku tidur ini? Jadi di kuburan itu ternyata dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup lagi. Setelah orang bangun dari kuburan, bukan sekarang, besok nunggu kiamat. Nunggu kiamat. Nunggu kiamat. Setelah kiamat orang-orang semua itu ada yang namanya hari pembangkitan. Sama dengan adanya di Marbedadi ada hari pembangkitan. Yaitu hari di mana manusia itu dibangunkan dari kuburan. Tapi ibu-ibu semua tak kandani, tak bilangi,
Tak ceritani bahwa sesungguhnya bangun dari kuburan untuk ke muaro surga dengan ke muaro neraka itu lama sekali. Untuk kita bisa berkumpul di surga atau sebaliknya bagi orang-orang yang mendustakan agama itu lama sekali. Lama sekali. Kalau kita bayangkan berjalan dari Margodadi ke Muaro Tebuk, mungkin mampu. Gak mampu. Ini sudah angkat tangan gak mampu. Belum dites. Apalagi ke Muaro Tembesi, apalagi ke Muaro Jambi. Manolah telap kita, manolah kita mampu. Tetapi di akhirat nanti setelah bangun itu orang-orang menuju kepada Allah, menuju ke tempatnya surga atau neraka itu sangat lama sekali. Dikatakan oleh Al-Quran, inna yauman, sesungguhnya satu hari, inda rabbika, untuk menuju menghadap Allah, ka alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Bayangkan Pak Bu, bayangkan kita aja umurnya kalau tepat waktu, tepat sesuai kodok kodar, diperkirakan 63 tahun. Kalau 1000 tahun dibagi 24 jam itu sama dengan berapa? Yang bisa? Amplopku taweno ya, nek iso. Sama dengan 41. Berarti hidup kita itu cuma 1,5 jam. Di dunia itu cuma 1,5 jam dibandingkan dengan hidup sehari di akhirat. Jadi di akhirat satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Kalau kita umurnya cuma 63 tahun, berarti kita hidup di dunia itu sangat singkat, yaitu cuma 1,5 jam. Tapi cuma 1,5 jam. Nah, perjalanan begitu jauh, diperkirakan dalam sebuah riwayat itu sampai puluhan ribu tahun. Nah, disitulah manusia sangat terlonta-lonta, stres, keadaan yang mencekam, keadaan yang pahit, keadaan yang tidak mengenakkan. Semua orang teriak ingin segera mending nang neraka wae daripada nang kene koyo ngene suwene. Tidak ada ketentuan. Semua orang seperti itu. Iya, di akhirat itu. Padahal di neraka itu tidak enak, bahkan lebih tidak enak. Tetapi pada waktu itu semua berinisiatif, semua berpikiran, semua beranggapan neraka lebih enak daripada di sini. Karena saking paniknya, saking kalutnya pikiran, pada waktu itu manusia seperti itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita, sayang kepada kita dengan cara disyariatkannya Idul Adha, yaitu kembalilah kamu berkorban jika mampu. Adapun korban, Bapak suruh ngapa wong? Ya, oke. Nah, seperti itu ceritanya. Ketika kita sudah di padang mahsyar menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat lama sekali. Maka dari itu ada keistimewaan bagi orang-orang yang mau berkorban. Hewan korbannya itu ketika bangun di kuburan langsung di sisinya, siap ngantar perjalanan kita. Ibu, kita diberi 2 hari raya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya, pasti ada maslahatnya.
hari raya Idul Fitri kita kembali bersih lagi. Hari raya Idul Adha kita kembali berkorban. Karena bagi orang yang berkorban itu mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika bangun dari kuburan. Ketika bangun dari kuburan, Allah menyuruh malaikatnya, ya malaikati latumsu ibadi rojilina, ojo jarno umat-umatku iki mlaku dari Allah Subhanahu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mau berkorban, jangan biarkan berjalan, kata Allah Subhanahu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyariatkan berkorban agak berat, agak modal, mengorbankan harta benda. Tapi mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, bangun dari kuburan diberi kehormatan, langsung ditumpakno hewan korban kita pakai sekeduk dari emas. Sekeduk ngerti Mbak Haja? Sekeduk itu tutup yang ada di atas unta menutupi. Nah, seperti itulah kayak orang luar bijak, tapi dari emas kabeh. Dari emas kabeh, bener. Kalau tidak percaya, besok kita buktikan. Ini Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kaya. Kalau hanya memfasilitasi semua orang yang berkorban sekedupnya emas, talinya intan permata, Allah gak kurang kekayaannya. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala yang bersyariat berkorban kembali. Yang sudah nek pas duwe boleh terus, kalau enggak lagi pas nggak punya ya berhenti dulu. Kalau yang belum, upayakan seumur hidup ada satu kendaraan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena muaro surga itu lebih jauh daripada muaro jami. Mudah-mudahan sedikit itu memberikan manfaat kepada kita, dan kita semua diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin Allahumma.